Halo, selamat pagi lagi. Ngobrol lagi dari kamar Mbak Lupi. Benar-benar saya bikin video ini dari kamar saya. Tepat di mana tadi pagi, ketika saya bangun agak kesiangan karena ini weekend, dapat kabar dari Mama bahwa CI, sahabat keluarga kami, berpulang karena COVID. CI ini sudah lebih daripada saudara ya. Jadi waktu Mama dulu hamil tua, datang dari Papua bersama bapak, mereka expecting anak pertama, saya. Mama kan mama usianya masih 20 tahunan dan mama nggak tahu. Tanya sama Cei, kalau ngelahirin itu tuh sakit apa enggak sih? Karena Cei waktu itu sedang hamil Nung. Dan katanya Cei, enggak Neng, ngelahirin tuh enak kayak makan pisang. Aku nggak ngerti deh mama kok bisa percaya ya sama mama itu. Mama percaya. Dan yang terjadi adalah ketika mama melahirkan, mama masuk rumah sakit hari Kamis dan saya baru lahir Sabtu. Saya betah banget di perutnya mama, kesakitan setengah mati. Dan waktu saya udah lahir, mama balik ke rumah dan mama ngomel sama Cei, bohongin aku nih, katanya ngelahirin kayak makan pisang, kan aku sakitnya setengah mati gitu. Mama was only 20, she's very cute. Dan Cei bilang, abisan kalau Cei bilang sakit nanti Neng takut. Cei ini luar biasa buat keluarga kami. Dia santa penolong di keluarga kami. Gak ada urusannya dengan perbedaan iman, tapi dia adalah orang yang mencintai kami amat sangat dan selalu berada di situ untuk kami sekeluarga. Sehingga tadi pagi waktu Nung, putrinya Cei, telepon aku dan bilang, Mbak Lupi, Nung tetap saudara ya. It broke my heart karena gak usah diminta, dia adalah saudara. Ini kok ada hubungannya dengan apa yang terjadi tadi malam ketika saya dan suami saya, kami sedang LDRan karena PPKM seperti ini, dan suami saya harus berada di Jogja dan tidak bisa ke Jakarta. Pasti amat terbersit bagi kita, banyak dari kita, untuk ingin membantu saudara-saudara yang sedang terpapar COVID. Seperti halnya CI yang meninggal karena COVID. Walaupun kadang-kadang kita putus asa karena orang yang kita bantu tidak menolong dirinya sendiri. Saya dan suami adalah penyintas, sehingga kami pernah membuat video bersama mengatakan bahwa sebelum didengung-dengungkan di bulan Januari kemarin, kami sudah bikin video awal mengatakan bahwa jaga perasaan, jaga hati, karena itu satu-satunya yang menyelamatkan kita dari COVID. Karena menjadi buruk karena perasaan buruk, menjadi baik karena kita melepaskan. Wah, itu pelajaran COVID yang luar biasa. COVID bukan teman, tapi dia guru hidup. Kita belajar dari musuh. Message tentang melepaskan ini sedang besar sekali. Beberapa hari belakangan ini kepala saya sakit sekali. Saya sudah minum obat sampai yang obat paling parah pun gak nendang. Saya pikir saya ini apa ada kanker otak apa gimana. Saya bikin tes antigen beberapa kali. No, saya memahami bahwa dunia ini sedang amat berduka cita. Orang-orang yang pergi tidak siap untuk pergi dengan rasa takut. Karena COVID merenggut nyawa dengan demikian cepat. Orang kebingungan dan membiarkan dirinya bingung gitu loh. Orang yang ditinggal pun frustrasi. Kita memahami bahwa kalau orang memang harus pergi, memang dia pergi. Tetapi saya juga memahami bahwa Tuhan itu demokratis. Dalam diskusi tadi malam, kita mencoba untuk berpikir bagaimana cara Tuhan berpikir. Bagaimana cara Tuhan mengajarkan kehidupan. Di semua agama kita menyebut Yesus sebagai guru. Di agama Buddha pun menyebut Siddhartha Gautama sebagai guru. Di agama Islam pun Nabi Muhammad diperlakukan seperti seorang guru yang dihormati. So kita berpikir sebagai Tuhan sebagai guru. Tuhan tuh gimana sih cara mikir ya? Kadang-kadang kita mencoba untuk nolong orang. Kita mengatakan
kamu harus tolong dirimu sendiri. Kalau kamu terpapar COVID, harus minum jamu ini dan itu. Wong kita nih orang Indonesia diberkati dengan kekayaan yang sudah ada di depan mata. Percayakan bahwa company dulu ngambil negara ini, perkaranya awal adalah rempah-rempah. Bayangkan itu adalah treasure, itu adalah kekayaan yang tak terhingga. Dan itu kan seperti Tuhan memberikan penyakit dan obat di sebelahnya. Seperti orang digigit ular, suami saya bilang kalau digigit ular cara terbaik adalah makan empedunya ular. Seperti itu, Tuhan memberikan beban bersamaan dengan solusi. Pelajaran hidup adalah bagaimana menemukan itu sebagai solusi. Saya terpapar COVID karena saya sedang marah dengan seseorang. Sehingga ketika saya berdekatan dengan dia, saya kena. Betapa kalau kita marah itu, kita benci atau apapun vibrasi negatif itu meruntuhkan semua kekuatan kita. Virus lawannya antibodi, bukan antibiotik. Pun kita menyebarkan ini kepada orang sulit sekali ya. Orang kadang-kadang senang ditakut-takuti. Saya suka ngomel, saya bilang pantesan film horor itu laku ya. Karena orang senang ditakut-takutin. Pantesan drakor itu, with all respect, laku. Karena orang senang terharu biru dengan perasaan sedih, dan itu vibrasi negatif. Gimana cara ngasih tahu orang? Udah diingetin gak bisa. Apa iya seorang tabib itu mesti lari-lari kemana-mana untuk menawarkan obat? Kita ini kan pada dasarnya hanya hamba, hanya alat yang dipakai Tuhan. So artinya kalau kita harus menolong orang kan, percaya sekali saya bahwa orang itu akan diletakkan di depan kita. Entah dia membaca message kita, atau entah dia membaca status kita, atau dia melihat apa yang terjadi pada kita, dia akan mengatakan gimana sih cara gua untuk survive. Kemarin saya ikut pelajaran creative writing yang berujung pada healing therapy. Bagaimana menulis itu dapat membantu kita melepaskan beban hati, dan itu adalah cara kita untuk survive dari guru hidup yang bernama COVID sekarang, yang adalah prototipe dari guru hidup pada umumnya. Bukan tentang COVID saja loh yang kita coba untuk kalahkan, tapi ini adalah prototipe dari kehidupan seluruhnya. Dan ini pelajaran susah banget. Saya boleh aja ngomong begini padahal saya setengah mati ngejalaninya. Dan saya bilang sama Mbak Endang, guru saya bilang, Mbak, butuh kebesaran hati untuk melihat muridmu yang tadinya rajin belajar tahu-tahu merotoli, tahu-tahu gugur satu persatu karena tidak bertekun dan tidak berkomitmen pada pelajaran. Pertanyaannya adalah apakah orang ini tidak mau ditolong, atau memang prosesnya belum sampai sehingga kita nggak bisa paksakan dan tidak bisa intervensi. Ketika saya dan suami saya tadi malam berdua ngobrol tentang gimana sih cara berpikir Tuhan terhadap sebuah ide pertolongan, saya menganalogikan, andaikan Tuhan itu punya murid 2 aja di dalam kelas. Yang satu berhasil lulus pelajaran matematika, yang satunya nggak lulus. Tuhan kan tidak mau cuma satu murid yang gagal, satu murid yang lulus. Pasti yang lulus itu akan diminta oleh Tuhan, Pak Ijo, tolong dong kamu ajarin Pak Idin gimana ulangan tadi, biar nanti di ulangan remedial dia bisa lulus. Tapi itu kan ketika Tuhan mengatakan itu, bayangan saya nih, karena saya juga guru ya. Ketika Pak Ijo ini ngajarin Pak Idin, Pak Ijo ini juga sedang mengajarkan dirinya sendiri gitu. Mengajarkan diri sendiri bahwa kalau aku ngajarin orang kan kita tambah pinter ya. Jadinya itu bagus buat si Pak Ijo. Sementara Pak Idin sendiri diberi kesempatan untuk belajar dari Pak Ijo.
Karena Tuhan sudah pernah ngajarin si Paitin ini tapi nggak dapat. Oke, kalau gitu dikasih kesempatan, mungkin temenmu lah yang sebaya sama kamu, yang bisa ngerti dengan bahasamu. Karena Tuhan kan demokratis sekali ya. Beliau mempunyai kekuatan absolut, tetapi beliau tidak semena-mena terhadap kekuatan absolut itu. Tetapi bahwa Paitin mau belajar nggak dari Paijo, Tuhan kan maha kasih. Ada 2 option. Kalau kamu mau belajar, ayo, dan kamu bisa lulus. Kalau kamu nggak pengen belajar, boleh loh kamu tinggal kelas dan mengulang lagi. Karena Tuhan maha kasih, diterima kok. Ketika mengatakan orang ini gagal atau tidak gagal karena COVID, aku tidak berani mengatakan, oh lu berhasil, lu disayang Tuhan, lu gak disayang Tuhan. Siapa kita untuk mengatakan? Tapi ada sebuah mekanisme dan pembelajaran, dan setiap cerita unik, tidak bisa digeneralisasi. Formulanya adalah begini, enggak, beda-beda. Karena Tuhan itu guru yang sangat personal. Yang lebih mengagetkan lagi, tadi pagi saya mikir ya, apa aku itu memberi pemahaman yang salah kepada suamiku bahwa nolong itu seakan-akan kok kayak nggak lost gitu. Orang kan harusnya kan tulus nolong segala-galanya kepada orang. Iya kan, kita kalau apalagi kita pada orang yang kita sayangi, kita kan pengennya aduh segala-galanya deh kita berikan kepada orang itu. Kok kesannya saya kayak nahan bojoku untuk tidak tulus. Tapi tadi pagi nih, ya kebetulan karena saya Katolik, saya ikut misa, dan di tengah-tengah misa saya berhenti, saya bikin video ini saking hatiku meledak-ledak dan meletup-letup rasanya. Saya tadi pagi sebelum misa saya bertanya sama Tuhan, let me know apakah pemikiran saya salah atau betul. Dan firman pagi ini mengatakan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergi berdua-dua, tinggalkan segala-galanya, pakainya alas kaki dan bawa tongkat aja, gak usah bawa roti, bawa makanan segala macam. Kamu akan ketemu sama orang yang butuh pertolonganmu. Kalau kamu diterima, kamu sembuhkan, kamu tolong, whatever, lakukan. Tetapi kalau nggak mau, kebaskan debu di kakimu, tinggalkan sebagai peringatan. Aduh, itu keras banget. Pertama, pemahaman dari frater tadi juga di gereja yang ngomong bahwa kalau kita menolong orang, apa yang dimaksud dengan membawa tongkat? Tongkat itu adalah cara kita untuk bertumpu, karena kita kadang-kadang jalan capek. Tongkat itu adalah Tuhan yang menolong kita. Kita pegangan, karena kita butuh kekuatan. Nggak bisa kita nolong orang tanpa kekuatan beliau. Kenapa nggak boleh bawa apa-apa lagi? Bukan karena kita, tidak hanya semata-mata karena kita nggak boleh bawa belak-belakan biar kita nggak rempong, kita bisa fokus ya. Tapi saya memahami sebagai kita membawa ego kita. Ketika kita menolong orang, kita mengatakan gua pengen nolong. Pengen itu sudah beban yang tidak perlu dibawa. Karena kita menolong itu tuh udah tuh kita tuh gak ingin nolong saja, udah nggak ada gunanya. Wong punya keinginan aja kalau Tuhan nggak izinkan tidak akan terjadi. So artinya lepas, nggak punya apa-apa. Nolong tuh karena kita lagi dipakai aja, bukan karena kita ingin menjadi orang baik. Karena tetap ada keinginan itu, ingin itu adalah bagian dari ego. Ini juga bagian dari kata-kata yang disampaikan oleh guru saya yang lain, orang Bali itu. Dia bilang, ingin adalah sebuah keserakahan. Bahkan ingin berbuat baik pun merupakan keserakahan. Susah buat saya untuk menerima. Sekarang saya paham maksudnya. Karena bertubi-tubi Tuhan memberi masukan. Ternyata benar-benar message-nya tentang guru kehidupan baru ini adalah tentang letting go. Serem banget. Gimana kita bisa melepaskan seseorang yang kita amat cintai? Takut loh Tuhan. Ini Tuhan ngasih pelajaran berat banget loh. Saya nggak bilang you have to be able to do it. Saya aja takut. Dan apa yang
dimaksudkan sebagai pergi berdua-dua. Nggak harus pergi berdua, bertiga, berempat gitu, maksudnya mungkin begitu ya. Tapi at least mengatakan bahwa kita ini jangan mengandalkan diri kita sendiri. Karena itu membuat kita satu lelah, dua sombong. Orang kalau menyelam, karena saya juga pernah sekolah menyelam, never dive alone. Karena sejago-jagonya kita menyelam, menyelami kehidupan, hidup di alam yang lain, di laut itu bukan tempat kita yang biasa sehari-hari hidup. Ada yang nunggu, ada penghuninya, ada pemiliknya. Kita harus kulon nuwun ketika kita berenang di laut, karena mereka ada yang tinggal di situ yang mungkin kita tidak lihat, bahkan termasuk pasir dan ikan-ikan dan makhluk di dalamnya. Never dive alone, karena kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tetap butuh bantuan orang. Bahkan orang yang tidak menikah pun, orang yang selibat sekalipun, tetap kan butuh partner. Jangan pernah mengatakan aku bisa hidup sendiri. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan, karena bukan seperti yang Tuhan mau. Pun dengan itu yang kita pakai hanya alas kaki dan tongkat. Karena kita hanya butuh sesuatu untuk melindungi kaki kita untuk terus berjalan, dan tongkat untuk bertumpu. Ada satu doa yang minggu lalu kenceng sekali suaranya di hati saya, dan ini doa lama ya, Serenity Prayer. God grant me serenity to accept things I cannot change, to change the things that I can, and the wisdom to know the difference. Kita bergulat sekali dengan kondisi COVID seperti ini. Di satu sisi kita merasa, what can we do to help? Di sisi lain kita harus tahu kapan berhenti menolong, karena apapun outcome-nya, itu adalah menjadi keputusan bersama antara seorang ini dengan Tuhan. Keputusan bersama. Ketika seorang kawan kemarin sakit COVID, suami saya dan grupnya habis-habisan mencoba menolong. Dari Jakarta, dari Jogja mencoba menolong. Suamiku tuh loh, bahkan berniat untuk melepaskan semua. Kami di Jakarta ditinggal, dia akan nolong temannya itu, diopeni, atas nama kemanusiaan. Jangan bicara benar salah. Saya melihat sebagai niat baik. Beli obat, tahu-tahu ada orang kirim uang untuk beli obat. Luar biasa pertolongan tangan Tuhan. Sampai semua ribut mengatakan ayo, dan semakin dia ayo, semakin dia mundur. Akhirnya dia mempunyai kesepakatan dengan Tuhan, beliau berpulang. Atau mungkin begitu ya, ketika kita nolong orang dan kita ngotot, malah gak dapet vibrasinya. Susah ya, menolong bersamaan dengan melepaskan. But anyways, again, video ini saya buat untuk penghormatan kepada CI yang amat saya cintai, yang menjadi penolong di keluarga kami dalam banyak hal. Justru penolong itu yang pergi duluan meninggalkan kami. Apakah karena CI tidak bisa ditolong oleh tim medis? Dia punya anak-anak hebat yang amat menghormatinya. Mungkin kesepakatan CI dengan Tuhan karena CI merindukan suaminya yang sudah pulang. Beberapa hari lalu saya buka album foto dan saya kok ketemu foto saya bersama CI waktu Pak Mait, suaminya meninggal. COVID menghantarkan CI untuk bertemu dengan suaminya. Apakah itu buruk? I don't know.
Ternyata hidup ini tidak semua ada jawabannya. Kita hanya bisa menduga cara pikir Tuhan, walaupun puzzle-nya sama sekali nggak pernah lengkap. Karena Tuhan terlalu dahsyat untuk dimengerti. Well, semoga semua makhluk hidup berbahagia. I love you.